Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ada yang nggak hadir? Nggak ada. Alhamdulillah hadir semua ya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua dan memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Amin. Baik, sebelum melakukan pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai belajar seperti biasanya, alangkah baiknya kita berdoa supaya diberi kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbala. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita sudah berdoa. Yang selanjutnya Bapak ingin bertanya kembali terkait kemarin sudah sedikit kita belajar terkait tentang apa yang ada yang masih ingat pelajaran apa kita kemarin? Saya Pak, tentang larangan perbuatan zina. Baik anak-anakku, ya betul, kita kemarin sudah belajar tentang larangan zina ya. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berbuat zina ya. Oleh karena itu coba kalian sebutkan, siapa yang tahu bisa menyebutkan terkait tentang apa saja agar kita terhindar dari perbuatan zina. Siapa yang tahu? Saya Pak. Pertama, berpakaian menutup aurat. Kedua, memilih teman bergaul yang soleh. 3, menghindari tempat-tempat maksiat. 4, menghindari perilaku yang menjurus. 5, mengisi waktu dengan berbagai kegiatan positif. 6, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah ya, kalian masih ingat terkait tentang pelajaran kita yang sudah kita pelajari yang lalu. Baik anak-anakku sekalian, kita terus bersemangat ya. Kita harus bersemangat dan kita harus meyakini bahwa larangan zina itu adalah benar-benar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita senantiasa berdoa kepada Allah agar terhindar dari perbuatan zina dan melaksanakan apa yang menjadi perintahnya ya. Nah itu, dan kita pahami betul-betul tadi sudah dibacakan oleh teman kalian terkait tentang hal-hal apa saja untuk menjauhi perbuatan zina. Baik anak-anak sekalian, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Di antaranya nanti kalian agar dapat menyimpulkan asbabun nuzul tentang Quran surat Al-Isra ayat 32 ya. Terus kemudian yang kedua, kalian juga bisa menganalisis tentang Quran surat Al-Isra ayat 32 tentang larangan perbuatan zina. Ya, setelah kalian bisa menganalisis, nanti tujuan berikutnya adalah kalian bisa menunjukkan atau menyebutkan terkait tentang apa saja, hal-hal apa saja yang dapat menghindarkan diri dari perbuatan zina. Terus yang terakhir, tujuannya adalah kalian bisa menyajikan keterkaitan antara perbuatan zina dengan perbuatan keji lainnya. Baik anak-anakku sekalian, sekarang coba kalian saksikan, ini ada bacaan Quran surat Al-Isra ayat 32. Perhatikan baik-baik, amati baik-baik. Ya, bisa dimengerti? Silakan lihat di layar. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Baik anak-anakku sekalian, tadi kalian sudah menyaksikan tayangan video terkait tentang Quran surat Al-Isra ayat 32. Bapak ingin menanyakan kepada kalian tentang tajwidnya ya. Ini kepada siapa sih namanya nih? Vicky ya, kepada Vicky ya. Kepada Vicky. Mana? Tunjukkan ke Bapak Quran surat Al-Isra ayat 32. Ini, Pak. Nih, mana? Ya.
Bapak akan tanya ya. Wala taqrabu zina innahu kana fahisatau wasa as-sabila. Fahisatau. Apa artinya hukum bacanya fahisatau? Idgham bigunah. Idgham bigunah. Ya, betul. Idgham bigunah hurufnya ada berapa, Fikri? Ada 4. Apa saja sebutkan? Ya, nun, mim, waw. Oke, bagus. Makasih. Yes. Baik, anak-anak sekalian tadi sudah tajwidnya seperti itu ya, hukum bacaannya. Antara teman kalian sudah kalian semua sudah tahu tentang hukum bacaan. Sekarang coba Bapak ingin tahu hafalan kalian tentang Quran surat Al-Isra ayat 32 nih. Silahkan Fajar untuk mempresentasikan hafalannya ke depan. Silakan maju. Ya, waduh sana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا صدق الله العظيم. Baik, terima kasih, silakan duduk. Sadaqallahul adzim. Baik, anak-anak sekalian, tadi sudah kalian mempresentasikan hafalan kalian. Bapak punya tayangan video, silahkan kalian nanti menganalisis. Kalian perhatikan baik-baik video ini, kemudian apa kaitannya antara larangan perbuatan zina dengan perbuatan keji dan lainnya. Di dalam video ini ada film pendek yang bisa kita ambil hikmahnya. Bagian tersulit dalam hidup ini adalah menjauhi sesuatu yang terasa bahagia tapi terlarang dalam aturan. Aku Nadine. Aku hidup di lingkungan orang-orang yang sangat menjunjung tinggi ajaran Islam. Semakin umurku beranjak, semakin pula aku dituntut untuk lebih mematuhi ajaran Islam. Hal bahagia yang belum bisa aku jauhi, padahal jelas itu berdosa, adalah pacaran. Sampai kapan aku bohong sebelum orang berzina? Iya, aku nggak berzina kok. Orang cuma habis ketemuan. Zina pandangan. Udah buruan jalan. Jaga jarak 2,5 meter dan jangan pernah balik badan. Siap, bos. Fikri, kalau aku Aku ngomong bilang suruh direspon putus, dong. kamu juga gak bakal peduli. Astagfirullahaladzim. Kamu Kamu ngapain lihat aku? Kalau kamu ngerasa ragu, dan Allah sudah menunjukkan bahwa jalan yang kamu tempuh salah, Nabi. Nat, kamu kenapa sih? Ingat, Nat, dan janganlah kamu mendekati zina. Karena zina itu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Pacaran itu termasuk zina, Nat. Larangan itu jelas dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Bukan cuma ucapanku. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum melanjutkan pelajaran, Bapak ingin uji konsentrasi kalian dulu. Bapak akan kasih ice breaking. Siap ya? Kalau Bapak bilang konsentrasi, kalian jawabnya konsentrasi dimulai. Nanti silakan hitung jari-jari Bapak ini, ya. Yang jari yang berdiri ini nanti silakan kalian menghitung. Siap? Siap. Baik, kita mulai ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Baik, hitung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Ya, oke. Masih ada yang belum konsentrasi ya. Masih ada yang konsentrasi. Ini disebut 2 ya. Masih belum konsentrasi. Sekali lagi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Dimulai dari Fajar. 1, 2, 1, 4. 1, 5. 1, 2. 1, 2. 4. 2. Oke, terima kasih ya. Sekalian sudah konsentrasi, sudah kembali konsentrasinya ya. Baik, anak-anak sekalian, Bapak akan bentuk kalian 3 kelompok dari jumlah kalian ini. Bapak akan hitung kalian satu persatu, kemudian nanti silakan ngumpul yang satu kepada yang satu, yang 2 kepada 2, yang 3 kepada yang 3. Mengerti ya?
Baik, kita mulai dari sekarang. Sana dari sana. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1. Baik, silakan. Dengan hitungan 10 silakan ngumpul yang 1, yang 2, yang 3. Hitungan mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
9, 10. Baik, anak-anak sekalian, ini sudah terbentuk kelompok. Tugasnya adalah kalian silahkan baca kembali, amati kembali materi yang Bapak tadi sudah sampaikan, ya. Kemudian masing-masing kelompok membuat pertanyaan untuk diajukan kepada kelompok lain. Teman-teman, apa ini soal yang pas buat mereka? Ini aja contoh perbuatan yang mendekati zina, gimana? Setuju. Boleh? Boleh. Dicatat? Oke. Sebutkan. Baik, anak-anak sekalian, pertanyaan sudah dibuat ya. Silakan untuk mengajukan pertanyaannya kepada kelompok lain. Ini dimulai dari kelompok sini dulu. Silakan. Baik, kami dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2, yaitu sebutkan contoh perbuatan yang mendekati zina. Baik, saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Contoh perbuatan yang mendekati zina. Yang pertama itu melakukan pergaulan bebas. Yang kedua, mendekati tempat yang dapat menimbulkan nafsu atau syahwat. Yang ketiga, melihat aurat. Yang keempat, melihat film atau tayangan media yang mengandung syahwat. Yang terakhir, membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang dapat menimbulkan nafsu birahi. Baik, anak-anak sekalian, rangkaian kebelajaran sudah kita lalui. Kalian sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak, sudah berdiskusi dengan teman. Saatnya kita evaluasi. Nah, sekalian ya, siapkan handphonenya masing-masing. Kita untuk melakukan evaluasi. Bapak akan kirimkan soal melalui WA kalian, yaitu dengan menggunakan nanti Google Form. Kalian silahkan isi di Google Form tersebut. Baik ya, silahkan. Baik, anak-anak sekalian, alhamdulillah nilai kalian sudah muncul ya, bagus sekali, sudah mulai muncul. Kita tutup ya pembelajaran kita hari ini. Cuman sebelum Bapak tutup, Bapak ingin bertanya kepada kalian, bagaimana pelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Alhamdulillah. Bagaimana kalau minggu depan kita belajarnya seperti apa? Saya minta usul dari kalian. Silakan. Kita belajar di masjid aja, Pak. Oke, bagaimana kalau kita belajar di masjid? Setuju. Setuju? Setuju. Oke ya, minggu depan kita belajar di masjid terkait tentang bacaan Al-Quran kita. Baik ya, anak-anak sekalian. Terus kemudian silakan di rumah untuk baca-baca kembali, dipelajari kembali apa yang sudah kita sampaikan, dipahami betul. Kemudian silahkan kalian cari contoh-contoh bagaimana menjauhkan diri dari perbuatan zina di masyarakat, di lingkungan kalian. Bisa dimengerti ya? Nanti minggu depan akan Bapak tanya satu persatu bagaimana pengalaman kalian mencari contoh-contoh pergaulan, perbuatan yang menjauhkan diri dari perbuatan zina. Baik, anak sekalian, kita tutup sama-sama pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.